Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia dari Malaysia dan tentunya penonton setia dari Indonesia? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas salah satu film yang cukup annoying dan mengerikan yang berasal dari Malaysia. Film ini berjudul Nasi Tangas 2014, bercerita tentang ritual pelet yang seorang istri lakukan untuk meluluhkan hati suaminya, di mana menurut mitos dan cenah, ritual pelet tangas ini merupakan pelet terkuat yang bisa kewes lakukan untuk mendapatkan hati pasangannya. Tapi jangan coba-coba, nanti jadinya syirik. Penasaran dong seperti apa ritual tangas ini? Oke, daripada kalian penasaran sampai nyoba melet pakai pakan ikan, itu mah pelet atuh. Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar agak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Perhatian, untuk video kali ini sarankan untuk jangan menontonnya ketika makan. Resiko dan muntah ditanggung yang makan. Film ini diawali dengan diperlihatkannya prosesi ritual dan demo masak pembuatan pelet nasi tangas alias nasi kangkang oleh seorang gadis expired. Aji usilu ngaki. Apaan tuh? Setelah mencampurkan bahan makanan aneh yang terlihat seperti kering, si emak pun menambahkan beberapa topping pelengkap di nasi tangas buatannya. Kira-kira seperti apakah rasa nasi tangas ini? Apakah gurih-gurih nyoy aroma terasi? Tenang, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada seorang kewes cantik bernama Fatin yang telah menyiapkan nasi bungkus spesial untuk temannya yang akan menikah. Hingga sesaat kemudian datanglah seorang pria gondrong bernama Hairi. Lantas, Fatin memaksa temannya ini untuk menyantap nasi bungkus yang telah ia siapkan spesial untuk dirinya. Aisyah. Namun di saat itu pula seorang kewes cantik terlihat panas dada saat melihat kedekatan Hairi dengan Fatin. Singkat cerita, seorang gadis cantik bernama Mira menunjukkan beberapa sampel undangan pernikahan yang akan dicetak. Jelas saja tadi Mira cemburu karena Mira merupakan tunangannya Hairi yang sebentar lagi akan menikah. Namun bukannya memilih sendiri, Hairi yang tak mau ribet malah meminta Fatin, sahabatnya yang dirasa mengerti dengan seleranya, untuk memilih kartu undangan. Jelas saja Mira semakin bete dengan tingkah calon suaminya. Singkat cerita, akhirnya acara hajatan Hairi dan Mira pun digelar. Kemudian dengan bacotan lantang di depan umum, ibu Mira bernama Makton terlihat memarahi suaminya yang malah cengengesan untuk segera menyambut para tamu. Di saat itu pula Fatin yang datang merasa heran dengan ayah Mira yang terlihat susis. Jeng, kapan mabar FF lagi? Ntar jamsut lagi ya. Singkat waktu, malam pun poek. Mira yang bersetelan kimono gabrut terlihat siap untuk dihajar. Akan tetapi, seketika mood Mira hancur saat suaminya terus membicarakan Fatin yang cantik namun belum nikah-nikah. Bisa-bisanya si Hairi gobloy ini malah ngomongin cewek lain di malam pertama. Di tengah rasa cemburu dan bete, Mira yang kesal memutuskan untuk molor saja. Sayang. Apakah tragedi membeli ayam geprek akan kembali terjadi? Oh, ternyata Mira wanita setia. Karena 3 bulan kemudian, Mira positif hamil. Ia pun tidak sabar untuk memberikan kejutan ini pada suaminya. Laki, kata dia tu dah buat juga. Tapi di siang harinya, Mira yang datang ke kafe malah kembali merasakan panas dada ekstrim saat melihat suaminya begitu perhatian kepada Fatin yang memang terlihat bohai dan berisi.
Selang beberapa saat, Hairi yang watados malah merasa heran saat melihat istrinya merajuk sendiri. Sambil menahan kekesalan, Mira langsung memberitahukan kehamilannya. Mendengar istrinya hamil, Hairi langsung sumringah. Fatin. Di keesokan harinya, Mak Ton yang baru selesai menanak nasi terlihat mengucap mantra. Dan ternyata sosok emak-emak di awal film adalah ibunya Mira yang melakukan ritual pelet nasi tangas untuk menundukkan suaminya. Bisa kita dengar mantra yang si emak ucapkan terdengar seperti bahasa Jawa. Apakah ada kaitannya dengan Pulau Jawa? Di saat itu pula Mira yang sakit hati akhirnya pergi mengunjungi rumah emaknya. Mematuh aku dengan berkat. Sontak Mira pun heran saat melihat si emak membaca mantra sambil mencampurkan bahan aneh ke dalam nasi. Begitupun dengan si emak yang malah tergep oleh anaknya. Hingga sesaat kemudian, si emak pun menceritakan pengalaman pahitnya ketika berumah tangga dengan si ayah. Ketika itu, si ayah selalu melakukan tindak KDRT, di mana si ayah yang kecanduan judi offline tega menyakiti si emak jika tidak dikasih duit buat Junaid. Dan sekalinya menang Junaid, duit panas itu malah dipakai maksiat. Salah satunya ketika si emak memergoki suaminya sedang nge-BO dengan seorang bondon di rumahnya sendiri. Dan sejak saat itu, si emak yang sakit hati nekat berkonsultasi dengan seorang dukun. Hingga si emak pun menggunakan pelet nasi tangas dan berhasil menundukkan suaminya. Lantas, Mira yang penasaran menanyakan bahan bau yang si emak simpan di dalam kaleng bekas lebaran. Namun si emak terlihat panik dan langsung menutup kotak kalengnya. Kemudian, si emak yang mengetahui permasalahan rumah tangga Mira mulai menghasut putrinya untuk melakukan pelet nasi tangas dan mengajaknya berkonsultasi pada dukun langganannya. Si emak pun yakin Hairi akan kembali bucin pada Mira seperti ABG labil. Melihat Mira yang ragu, si emak langsung menunjukkan keampuhan peletnya. "Akang, kemari. Tah, mamam tah nasi ini." Dan benar saja, suami si emak yang dulu keras kini sudah seperti binatang piaraan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Mira yang berusaha menjauhkan Fatin dari suaminya terlihat mencomblangkan Fatin dengan teman wibunya bernama Faiz. Tapi di saat itu pula, Hairi yang sibuk melayani pelanggan kafe terlihat resah. Di malam harinya, gobloy sekali. Hairi pun amuk-amukan pada istrinya karena Mira mendekatkan Fatin dengan Faiz. Maunya apa nih si Hairi? Kemudian Mira langsung mengungkapkan unek-uneknya. "Ngomong aja Kang kalau sebenarnya lu itu suka sama si Fatin. Tahu gitu, ngapain akan kawinin gue, ha?" Mendengar hal itu, Hairi yang mendapat tsunami fakta tak bisa menahan emosi. Akibat kepleset kolor yang dilemparkan, Mira yang hamil pun terjatuh dan mengalami pendarahan. Singkat waktu, sambil menyuguhkan nasi bungkus, Mak Ton menghampiri Hairi yang sedang ditenangkan oleh Fatin dan Faiz. Sesaat kemudian, si emak pun langsung menyalahkan Hairi atas insiden keguguran yang putrinya alami. Terlebih ia yakin ada sesuatu yang tak beres dengan rumah tangga putrinya. Terlihat Hairi yang bersedih menyalahkan dirinya sendiri atas insiden keguguran Mira. Melihat situasi yang canggung, si wibu Faiz pun mengajak Fatin untuk pulang. Sesampainya di apartemen, Fatin pun kaget saat melihat sosok berdaster gembel pergi ke kamar yang gelap. Aneh sekali, sontak Fatin pun syok parah saat mendapat teror aneh dari Teteh Kun Kun. Beberapa hari kemudian, Fatin yang kelelahan bekerja terlihat ketiduran di meja kafe.
Hairi Melihat Mira yang berwajah pucat duduk di hadapannya, Fatin yang merasa Hairi kembali bertengkar langsung menelponnya. Namun betapa syoknya Fatin saat Hairi berkata jika Mira sedang bersamanya. Di tengah ketakutan, Fatin kembali mendapat kejadian aneh saat akan mengambil HP Ipongnya yang terjatuh. My God. Sontak Fatin pun syok parah saat melihat bebenguk genderuwo nongkrong di atas pohon. Di malam berikutnya, ternyata semua keanehan yang Fatin alami merupakan kiriman emaknya Mira. Setelah puas meneror, Mak Ton meminta si Mbah bernama Mbah Senu untuk memberikan pelet ampuh seperti yang emak gunakan. Mendengar permasalahan yang Mira hadapi, Mbah Senu menyarankan Mira untuk melakukan ritual pelet nasi tangas di waktu subuh saat Mira sedang menstruasi, di mana pelet tersebut akan semakin ampuh dan membuat Hairi tergila-gila. Si Mbah pun meyakinkan Mira jika pelet nasi tangas tak memiliki efek samping bagi penggunanya dan tak meminta tumbal apapun. Mendengar hal itu sontak membuat Mira tergiur untuk melakukan pelet nasi tangas. Di hari berikutnya, Mira yang ingin nonton wayang si Cepot membujuk Hairi untuk menemaninya. Akan tetapi, Hairi si bobotoh Chelsea garis keras tak menggubris ajakan istrinya dan bergegas pergi ke kafe untuk nobar. Where was Petr Cech going? Dengan TV tabung 18 inch, Hairi terlihat asyik nobar bersama Fatin dan pengunjung yang lain. Tapi di saat itu pula Mira yang mengintip semakin sakit hati saat melihat suaminya lebih memilih menemani Fatin dibandingkan dirinya. Saat menjelang subuh, Mira semakin membulatkan tekad untuk melakukan ritual nasi tangas. Hingga setelah nasi matang, Mira yang akan melakukan ritual langsung membawa semejikom nasi ke kamar mandi. Lung di kau lah ningsun. Tak terpungat kewoku. Badanku mati sido edan. Orang warak dijabang main. My God. Sontak kalian pun geleh saat sosok setan subur menjilati darah mens Mira yang mengucur. Hingga di pagi harinya, Hairi yang akan bekerja terlihat heran saat melihat menu sarapan yang cukup mewah. Akan tetapi, Hairi yang terburu-buru meminta Mira untuk membungkusnya saja. Lantas, Mira yang tak ingin ritualnya sia-sia terpaksa memindahkan nasi tersebut ke dalam misting. Namun sebelum Hairi pergi, Mira meminta suaminya untuk menghabiskan nasinya dan jangan membagi nasi tersebut pada siapapun. Abang, Mira sayang abang tau? Tin, kau okey tak? Baru saja ngomong sayang-sayangan, Hairi kembali nempel dengan Fatin. Hingga sesaat kemudian, Hairi yang akan makan tiba-tiba mencium bau aneh dari nasi gorengnya. Lantas, ia pun meminta Fatin untuk mencobanya. Kau ni. Baik. Tanpa diduga, Fatin malah memakan nasi pelet buatan Mira. Lantas kira-kira apa yang akan Fatin alami? Dirasa hanya bau terasi saja, Hairi pun akhirnya memakan nasi goreng itu. Sementara di rumah, si emak terlihat marah dan membacoti Mira yang membiarkan Hairi pergi membawa nasi tangas. Karena menurut si emak, bisa saja ada orang lain yang culamitan ikut mencicipi nasi tersebut dan membuat pelet nasi tangasnya tidak begitu ampuh. Lagi pula kalau mau dibungkus harus pakai daun pisang, biar bau celengannya tidak begitu tercium menyengat. Mendengar hal itu, sontak membuat Mira was-was. Di malam harinya, si bohai Fatin yang baru sampai di parkiran tiba-tiba mengalami mual muntah. Melihat sosok Kunti kurang nyalon ngejogrok di tangga, Fatin yang panik langsung kabur.
Melihat si gimbal memakan muntahannya, Fatin yang ketakutan langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Sementara di sisi lain, Mira yang merasa pelet nasi tangasnya tidak berefek, terlihat cemas dan memberitahukan hal tersebut pada si emak. Namun menurut si emak, Mira harus sedikit bersabar. Sementara itu, Hairi yang berada di luar terlihat kepanasan. Hingga saat Mira menutup teleponnya, Abang, edan sekali. Di keesokan harinya, setelah ngaduk semen 50 ronde non-stop, Hairi yang terkena pelet nasi tangas terlihat masih berada di kasur. Hingga saat Mira membangunkan Hairi yang pura-pura molor, ia pun terlihat senang saat menyadari jika pelet nasi tangasnya berhasil membuat suaminya bucin. Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba Hairi mengungkapkan jika Fatin sempat mencicipi nasi goreng buatan Mira. Mendengar hal itu, Mira yang kesal pun langsung menggaplok Hairi dan bergegas pergi meninggalkan kamar. Di malam harinya, Hairi yang datang ke kafe berpapasan dengan Fatin yang kini terlihat bujil dan tidak glowing. Lantas Fatin yang heran bertanya, kenapa sih Mira nggak turun? Dirasa Fatin halu karena kecapean, Hairi langsung beranjak mengambil barangnya yang tertinggal di kafe. Di tengah keheranan, Fatin pun berjalan mendekati mobil Hairi untuk memastikan apa yang ia lihat. Sontak Fatin pun kaget saat melihat bebenguk setan di dalam mobil Hairi. Di keesokan harinya, Hairi terlihat lahap menyantap bekal yang Mira buat. Gila! Bisa kita lihat perwujudan pelet nasi tangas yang terlihat seperti tumis belatung kecap. Di siang harinya, Fatin tiba-tiba menerima telepon dari si ibu yang khawatir. Terlebih akhir-akhir ini si ibu selalu merasakan firasat buruk, di mana si ibu yang telah berkonsultasi pada Pak Ustadz mengungkapkan jika Fatin telah terkena santet dari seseorang. Meski sudah beberapa kali diteror setan, Fatin yang open-minded dan tak percaya begituan tak menggubris ucapan ibunya dan langsung menutup telepon. Hingga sesaat kemudian, Fatin pun heran saat melihat Hairi jalan pelangak-pelongo bak caleg gagal. Di malam harinya, Hairi terlihat rebahan menonton TV saat Fatin sibuk melayani para pelanggan yang mulai kecewa dengan pelayanan kafe yang lelet. Melihat pelanggan yang pada pulang, Fatin pun meminta Hairi untuk membantunya. Tapi bukannya membantu, Hairi malah amuk-amukan dan memaki-maki Fatin yang dianggap tidak becus. Namun sesaat kemudian, Hairi yang kelepasan langsung minta maaf atas ucapannya. Dirasa Hairi sedang sakit, Fatin langsung meminta Hairi untuk pulang saja. Namun saat Mira yang bersetelan bondon pertigaan datang, Hairi tiba-tiba sumringah dan langsung sehat. Di rumah, Mira yang melihat Hairi muyung kayak bocil sakit panas habis main layangan, mulai berkonsultasi pada si emak. Mendengar efek itu, si emak justru kegirangan karena menurutnya Hairi mulai berada di fase babu dan akan menuruti semua permintaan Mira. Mendengar hal itu, Mira pun mencoba merayu Hairi untuk pergi shopping ke Ojons Mall. Dan benar saja, Hairi langsung menyanggupi ajakan tersebut, bahkan dijanjikan HP Ipong 100 promah. Hairi! Betapa syoknya Fatin saat memergoki Hairi menggondol semua uang di mesin kasir. Tapi bagaikan orang kesetanan, Hairi langsung pergi sambil membawa uang modal kafe. Ternyata Hairi memakai uang modal kafe untuk membelikan Mira emas dan baju gabrut online. Dan kini, Mira yang jual mahal tiba-tiba ngambek saat Hairi lupa membelikan HP Ipong 100 promah. Namun Hairi berjanji, ia akan membelikannya meski harus menjual kolor sekalipun. Beberapa hari kemudian, akibat uang kafe terus Hairi bawa, kafe mereka yang semakin sepi mulai mengalami rungkat dan hampir gulung terpal. Fatin pun bertanya, "Ri, apa lu punya utang pinjol? Terus kalau misal lo kecanduan slot, ngomong sama gue. Nih lama-lama kafe kita bangkar." Namun seakan mencuci tangan, Hairi justru menyalahkan Fatin yang dianggap tidak becus mengelola kafe. Mendengar hal itu, Fatin yang muak memutuskan untuk pergi.
Di malam harinya, di tengah permasalahan dan keruwetan yang terjadi, Fatin yang baru sampai ke apartemen langsung pergi ke kamar mandi untuk berendam. Namun karena Fatin tahu dosa dan gak mau adegan buka baju, ia pun akhirnya berendam menggunakan baju. Di tengah keanehan yang semakin menjadi, Faiz dan si ibu yang tiba-tiba datang langsung menenangkannya. Singkat waktu, akhirnya si ibu membawa Fatin menemui Ustadz Jae untuk diruqyah. Kemudian, Fatin diminta untuk meminum air doa guna membuang hal-hal negatif di tubuh Fatin. Nasi yang berwarna hitam itu. Akhirnya, ruqyah yang Ustadz Jaya lakukan berhasil membuat Fatin memutahkan nasi tangas yang mengendap dan tak bisa dicerna. Ustadz Jaya pun berkata jika ruqyah yang ia lakukan bakal membuat santet ini berbalik pada si pengirim. Hingga dalam waktu dekat, mereka akan mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Sementara di sisi lain, Mak Ton yang sedang tidur tiba-tiba merasakan panas di sekujur tubuhnya. Melihat hal itu, suami Mak Ton langsung mengambil koran untuk mengipasi istrinya. Sontak si ayah pun kaget saat melihat sosok setan keribo di sebelah istrinya. Di tengah keheranan yang terjadi, si ayah yang ketakutan langsung mengambil bantal dan memilih tidur di bawah. Di keesokan harinya, Mira pun heran saat melihat suaminya menjadi tidak nafsu makan pada masakannya. Lantas Mira merasa jika pelet nasi tangas mulai melemah. Hingga di siang harinya, Mira kembali konsul pada si Mbah untuk meminta pelet nasi tangas yang lebih kuat. Di tengah penjelasan si Mbah, terlihat Teteh Kunti sedang mengawasi mereka di lawang pintu. Ada yang sadar? Nih. Kemudian, si Mbah langsung memberikan resep-resep pelet Gear 2 yang bisa membuat Hairi semakin tunduk. Di mana kali ini, sarana peletnya adalah air dan Mira harus mencampurkan 3 bahan yaitu ujung rambut, ujung kuku kaki, dan ee-nya yang masih anget di dalam kloset. Geleh sekali. Rupanya bahan busuk yang ibunya campurkan merupakan ee yang telah dikeringkan. Udah gua bilang nonton jangan sambil makan. Taulas takani ji panji. Taulas takani. Taulas takani. Hingga di keesokan harinya, Mira pun mencampurkan air yang telah diisi bahan-bahan tadi ke dalam mie tek-tek yang sedang ia buat. Sesaat kemudian, Hairi yang mencium aroma mie tek-tek yang semerbak langsung mencicipinya. Dirasa enak, Hairi meminta istrinya untuk menyiapkannya makanan. Sementara itu, si emak baru saja selesai melakukan ritual. Ternyata suaminya sudah mengetahui jika dirinya sudah diguna-guna setelah berobat pada seorang dukun. Dan kini si ayah berusaha menuntut balas atas tindakan yang telah istrinya lakukan. Malang sekali si ayah pun tewas setelah biju si emak menyerangnya. Di malam harinya, si emak yang menghadiri acara tahlil terlihat pelangak-pelongo di antara para tetangga yang datang melayat. Kemudian, Fatin yang tidak ingin Hairi bernasib sama seperti mertuanya langsung mengajak Hairi untuk berobat ke Pak Ustadz. Namun di saat itu pula, Mira langsung ngamuk dan mengusir Fatin. Sepulangnya ke rumah, Hairi yang curiga mulai mendesak Mira. Terlebih akhir-akhir ini ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Meski menyadari tindakannya salah, Mira yang tak ingin menjadi janda malah melakukan playing victim dan si paling tersakiti. Hingga membuat Hairi merasa bersalah. Alhasil Hairi yang masih terpengaruh pelet terlihat memohon maaf atas kecurigaannya. Beberapa hari kemudian, Fatin yang tak ingin Hairi Mokad kembali membujuknya untuk pergi ke Pak Ustadz Jae. Sambil menahan tangis, Fatin yakin jika Hairi telah terkena pelet nasi tangas. Meskipun ragu, Hairi akhirnya luluh dan bersedia mengikuti saran Fatin.
Bismillahi kafi, Bismillahi mu'afi. Di malam harinya berkat ruqyah yang Ustadz Jaya lakukan, Hairi pun akhirnya memuntahkan semua nasi tangas yang telah ia makan. Kemudian Ustadz Jaya mengungkapkan jika nasi tangas yang Hairi santap akan mengendap dalam perut dan membuatnya terpelet. Namun kini insya Allah Hairi akan baik-baik saja. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Azim. Sementara di sisi lain, Mira terlihat merengek kepada si emak yang terus pelanga-pelongo setelah kehilangan suami tercintanya. Mira pun panik karena mungkin saja Hairi akan mengetahui pelet yang ia lakukan. Namun karena si emak tak berkata sedikit pun, Mira pun akhirnya memutuskan untuk kembali menemui si dukun. Singkat waktu, Mira kembali mendatangi Mbah Senu dan meminta pelet tangas yang lebih ampuh untuk menundukkan suaminya, karena kini Hairi sudah mulai mencurigainya. Mendengar hal itu, si Mbah menyarankan Mira untuk menaikkan pelet tangasnya menjadi gear 3, di mana kali ini Mira harus menggunakan ketan hitam pilihan yang dirawat dengan sempurna bagaikan malika sebagai media peletnya. Namun dalam ritual ini, Mira harus adu gabrut dengan Mbah Senu 100 ronde non-stop agar puncak pelet tangas didapatkan. Meskipun ragu, Mira yang tak ingin kehilangan Hairi terpaksa melakukan ritual tersebut dan memberikan seluruh jiwa raganya pada si Mbah. Tolil. Di keesokan harinya, Hairi yang kini mulai sadar menanyakan keberadaan Mira kepada si emak yang semakin stres bak orang gelo. Mira! Betapa syoknya Hairi saat ia menemukan Mira terduduk dengan rambut acak-acakan di kasur Mbah Senu. Di saat itu pula, asisten Ustadz Jaya langsung membacakan ayat-ayat ruqyah. Tapi tiba-tiba, akhirnya Mbah Senu si dukun cubal yang masih lemas setelah 100 ronde pun modar setelah cacingnya tertusuk keris yang ia gunakan saat melakukan ritual pada Mira. Sementara di sisi lain, Mira terlihat melakukan ritual pembuatan nasi tangas gear 3. Ida ngake mati dulu. Kasih Hairi. Ternyata inilah alasan Mbah mematok 100 ronde supaya darah yang mengucur menjadi syarat ritual. Namun sungguh tanpa diduga, ritual tangas gear 3 yang Mira lakukan membuat si setan kribo bersemayam di tubuhnya. Di saat itu pula, Hairi yang datang pun panik melihat Mira terkapar. Dengan jurus cengcoran kawin, Ustadz Jaya mengkombinasikan doa dengan teknik Wing Chun. Setibanya di hutan belakang rumah, Hairi pun berusaha untuk menyadarkan Mira. Di saat itu pula, Ustadz Jaya yang datang bersama Fatin dan Faiz terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Menyadari kuatnya pengaruh setan tangas, Ustadz Jaya langsung mengeluarkan jurus cengcorang pinjam 100 untuk menyelamatkan Mira. Akhirnya, atas izin Allah dan doa yang digabungkan dengan teknik-teknik memukau, Ustadz Jaya berhasil membuat Mira terbebas dari setan tangas. Mati dulu. Beberapa hari kemudian, Mira yang terbebas dari setan tangas malah menjadi gelo dan terus membaca mantra.
Di saat itu pula, Hairi pun mengungkapkan penyesalannya pada Fatin dan si Wibu Pais atas tindakan bodohnya yang tak peka dan menjaga perasaan Mira. Terlebih ia merasa kesyirikan yang Mira lakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang darinya. Lantas untuk menembus semua kesalahannya, Hairi berjanji akan menyayangi Mira sampai tua. Aku nak pergi. Sementara itu, si emak yang kini menjanda sudah tidak ingin lagi melakukan ritual tangas. Ia pun meminta setan tangas yang ia urus untuk pergi mencari majikan baru. Tapi tiba-tiba, akhirnya, si emak pun modar dan dijadikan tumbal setan dan menuai akibat dari kemusyrikan yang ia lakukan. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Kedekatan Hairi dengan Fatin membuat Mira yang cemburu melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari suaminya. Hingga Mira yang mendapat hasutan sesat dari si emak nekat menggunakan pelet tangas untuk meluluhkan Hairi. Namun karena Fatin sempat mencicipi nasi tangas yang Mira buat, ia yang terkena pelet justru mendapat teror aneh dari sosok setan. Hingga akhirnya berkat bantuan Ustadz Jae, Fatin dan Hairi akhirnya terbebas dari pelet dan teror setan tangas. Dan akhirnya, meski Ustadz Jae berhasil meruqyah Mira, Mira yang sempat menyatu dengan setan tangas malah menjadi gelo. Hingga Hairi yang tersadar pada tindakan bodohnya, berusaha menebus kesalahannya dengan merawat istrinya sampai tua. Dan Fatin mungkin akan hidup bersama si Wibu Pais yang sedari awal film entah gunanya menjadi apa. Dan di akhir cerita, si emak pun modar dalam kesesatan menjadi tumbal setan. IMDb untuk film ini adalah 6,4 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Nasi Tangas 2014. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayung. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.